today. Hope you stay good and healthy. Okay? Nah, today we will start our lesson. So, let's prepare ourselves. Nah, today we will study about tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran yang ketiga. Let's study together. Okay? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar juga bagian-bagian tumbuhan. Hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagian tubuh pada ikan mas. Amati gambar ikan mas ini. Nah, ikan mas ini memiliki bagian-bagian tubuh dengan fungsinya. Nah, yang pertama ikan mas memiliki sisik. Kamu pernah melihat sisik ikan ya nak? Sisik ikan itu berfungsi untuk melindungi tubuh ikan. Nah, yang kedua ada badan ikan yang biasa kita makan ya nak. Nah, badan yang ramping memudahkan ikan bergerak di air. Nah, yang ketiga ada ekor. Ekor ikan ini berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Nah, yang keempat ada sirip ikan. Ya, sirip ikan ini berfungsi untuk membantu ikan berenang di air, kan? Jadi tanpa sirip ikan tidak bisa berenang ya nak. Nah, yang berikutnya ada insang. Insang ini adalah alat pernapasan pada ikan. Ya, ini bagian insangnya nak. Kemudian mata ikan. Nah, mata ikan berfungsi untuk melihat lingkungan di sekitar. Ya, sama dengan mata kita juga berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Nah, itulah bagian-bagian tubuh pada ikan mas. Oh, enak itu ya nak. Ikan mas mengandung banyak protein, baik untuk kesehatan kita. Nah, yang berikutnya kita akan memperhatikan bagian-bagian tubuh kucing. Nah, kucing itu merupakan hewan peliharaan. Yuk, siapa yang senang memelihara kucing? Nah, kucing juga memiliki bagian-bagian tubuh. Coba kita amati ini. Yang pertama ada telinga. Ya, sama dengan kucing, kita juga telinga kita berfungsi untuk mendengar. Mata kucing, mata juga berfungsi untuk melihat, sama dengan mata kita ya nak. Hidung sebagai alat pencium. Mencium apa? Mencium bau. Kemudian ada bulu-bulu atau rambut pada kucing itu berguna untuk menutupi tubuh. Ya, berguna untuk menutupi tubuh supaya kucing itu tidak kedinginan di saat ada cuaca dingin. Nah, yang berikutnya ada misai. Nah, misai ini seperti kumis ya nak. Yang panjang-panjang namanya misai. Misai ini berfungsi untuk mengetahui keadaan sekitar. Jadi misai kucing ini bisa mendeteksi atau mengetahui bagaimana keadaan lingkungan sekitarnya. Kemudian kaki. Nah, sama dengan kaki kita. Kaki ini alat gerak. Bagi kucing juga sebagai alat penggerak, ya nak. Nah, yang berikutnya ada ekor. Nah, ekor kucing ini berfungsi untuk keseimbangan. Nah, inilah bagian-bagian kucing beserta fungsinya. Bagian tubuh kucing ya nak, bagian tubuh kucing.
Nah, tadi sudah kita bahas bagian-bagian ikan beserta fungsinya dan bagian-bagian kucing beserta fungsinya. Oke? Nah, sekarang kita akan membahas tentang daftar pertanyaan pada wawancara. Masih ingat ya? Saat wawancara kita membuat daftar pertanyaan. Siapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya sehingga kita bisa mewawancara dengan baik dan lancar. Nah, pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Ya. Kemudian kata-kata tanya yang dapat digunakan untuk mewawancara ada berapa, Nak? Ada 7 kata tanya. Masih ingat ya? Kata tanya apa? Menanya keadaan. Berapa? Menanyakan jumlah. Di mana? Menanyakan tempat. Siapa? Menanyakan pelakunya atau orangnya. Kapan? Menanyakan waktu. Mengapa? Menanyakan alasan terjadinya. Bagaimana? Menanyakan proses terjadinya. Nah, jadi ada 7 kata tanya yang bisa kita buat untuk membuat kalimat tanya saat kita wawancara. Nah, saat wawancara juga sebaiknya jangan mengajukan lebih dari 1 pertanyaan secara langsung. Jadi biarlah pertanyaannya satu-satu dijawab, ya kan? Jangan sekaligus membuat pertanyaannya. Nah, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Jadi jangan sekaligus ditanya ya, Nak, supaya narasumber bisa menjawab dengan baik. Jadi pertanyaan tersebut harus kita ajukan secara bergantian. Oke? Nah, selanjutnya contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. Misalnya, mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Nah, narasumber akan menjawab. Lalu boleh dibuat lagi pertanyaan berikutnya. Lalu, apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Nah, maka narasumber juga akan menjawab lebih mendetail ya, Nak. Itu contoh-contoh pertanyaan yang diajukan secara bergantian. Nah, jadi itulah kata tanya dan cara kita bertanya kepada narasumber secara bergantian. Oke, itulah materi kita hari ini. Nah, Mem harapkan hari ini anak-anak Mem sudah mengetahui bagian-bagian tubuh hewan dan juga cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bergantian dengan menggunakan 7 kata tanya. Ya. Oke, anak-anak Mem yang dikasihi Tuhan, semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Keep spirit, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Oke, thank you for your attention. Salam sehat untuk kita. Bye-bye.